Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukanlah kami untuk boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Yakobus 4 ayat 15 yang berbunyi, "Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah hidup umatnya harus dalam rancangan dan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Nas renungan firman Tuhan hari ini adalah menjadi suatu gambaran bagi kehidupan kita umat manusia saat ini, di mana semua rencana kita bisa buyar ketika wabah atau pandemi COVID-19 ini merebak dalam 2 tahun terakhir dan mengubah tatanan atau aturan hidup seluruh umat manusia. Semua insan di dunia terkena dampaknya. Situasi ini mengajarkan dan mengajak kita untuk sadar diri betapa terbatasnya hidup kita umat manusia di dunia ini. Sebagus-bagusnya rencana umat manusia, tetapi jika Tuhan tidak menghendakinya, akan menjadi berantakan dan sia-sia saja. Firman Tuhan yang ditulis oleh Yakobus dan ditujukan kepada umat Kristen untuk menegur semua orang yang menganggap diri hebat dengan segala macam perencanaan atau rancangannya. Apa sebabnya? Pertama, oleh karena umat manusia tidak mengetahui persis tentang masa depannya. Sebagai pribadi, kita umat manusia ini tidak tahu apa yang akan terjadi di waktu yang akan kita jelang atau di masa mendatang. Setiap waktu yang akan kita lalui, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Terkadang kita mendapatkan kejutan-kejutan di dalam hidup ini. Ketika kita berpikir kita akan sehat, bisa saja tiba-tiba mendapatkan serangan jantung. Ketika kita berpikir hari ini akan cerah, bisa saja tiba-tiba mendung dan hujan terus-menerus. Kita berpikir semua akan berjalan lancar, tetapi bisa saja tiba-tiba mengalami kegagalan karena situasi yang tidak bisa kita prediksi untuk dikendalikan. Masa depan adalah misteri bagi seluruh ciptaan, khususnya kita sebagai umat manusia. Kedua, oleh karena hidup kita umat manusia ini singkat, hidup kita bukan dan tidak bisa diatur oleh dan di tangan kita sendiri. Mungkin dan dapat saja terjadi semua orang ingin berumur panjang, tetapi ternyata ada juga orang yang meninggal dalam usia yang masih sangat muda sekali. Yakobus dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita umat manusia dengan firman-Nya yang ditulis dalam ayat yang ke-14, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hidup kita umat manusia ini digambarkan oleh penulis surat Yakobus ini yang hanya bagaikan uap yang sebentar kelihatan kemudian lenyap terbawa angin. Hidup kita umat manusia ini benar-benar sangat singkat sekali. Oleh sebab itu renungan tentang firman Tuhan hari ini menasihatkan dan mengajarkan serta untuk mengajak kita supaya kita selalu membawa rencana hidup kita ini pada kehendak maupun keinginan firman kebenaran Tuhan Yesus Kristus saja. Artinya, sebelum memulai segala sesuatu, maka kita harus menyediakan hati kita untuk campur tangan Roh Kudus sepenuhnya hadir dan mengatur rencana kehidupan kita sesuai dengan kehendaknya dan bukan untuk memaksakan keinginan diri kita ini sendiri. Kita juga diajarkan dan diajak untuk selalu rendah hati karena kita ini harus sadari betul bahwa umat manusia dalam segala hal serba terbatas. Kita tidak mengetahui masa depan dan tidak bisa mengendalikan langit dan bumi di mana kita berada ini. Seperti Tuhan sang pemilik ciptaan Tuhan ini
mengendalikannya, kita tidak dapat melakukan seperti Sang Maha Pencipta itu sendiri. Bahwa rencana maupun rancangan kita tetap di bawah kendali Tuhan Yesus Kristus dan bukan di tangan kita. Walaupun kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi sadarilah bahwa yang menjadi kekuatan dan andalan kita di dalam menghadapi hidup ini adalah karena Tuhanlah yang memiliki kita. Tuhan Yesus Kristuslah yang maha ajaib itu, yang berkuasa atas seluruh aspek dari kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Oh Tuhan Allah Bapa di surga, yang sungguh-sungguh kami harus bersyukur hanya kepadamu, karena Tuhanlah yang memang menentukan hidup kami di masa depan kami. Ketika kami juga berada dalam suasana di minggu-minggu Advent yang kami akan masuki, minggu Advent yang keempat maupun yang terakhir di bulan Desember ini, itu berarti kami bukan saja dalam penantian untuk merayakan hari Natal Tuhan Yesus Kristus di tanggal 25 nanti, tetapi sesungguhnya kami juga supaya tetap waspada, berjaga-jaga terus, bahwa kami sedang menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali untuk menjadi hakim dunia akhirat, sehingga kami jangan sampai melebur diri dalam suasana kedagingan maupun keinginan duniawi yang akan menyesatkan kami dan akan membawa kami kepada suatu kematian yang kekal di neraka di sana. Untuk itu Bapa, tolong kami untuk sungguh-sungguh kami betul-betul berharap kepadamu dalam rancangan dan rencana Tuhan saja yang kiranya berlaku atas diri kami. Ketika kami saat ini juga dalam suasana yang membuat kami tidak indah, dalam kondisi kurang sehat karena gangguan sakit penyakit apapun juga, Bapa tolong kami agar kami boleh mendapatkan kebebasan dan kesembuhan yang dari mujizat yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Hanya di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus, jadilah kehendak-Mu bukan kehendak kami. Amin.